ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadi al-mu'minin bil irfan wa akramahum mimma zidi fadlihi biruyati fil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita kitab Aqidatul Awam atau Nurul Dhulam. Kemarin yang terakhir yaitu bahwasanya malaikat mungkar dan nakir itu tidak peduli, akan menanyai semua jin dan manusia yang sudah mukallaf gitu. Kecuali termasuklah orang-orang yang para nabi, para rasul, para syuhada, dan termasuklah orang-orang yang melanggengkan membaca surat Tabarok di malam hari atau membaca surat Sajadah di malam hari atau membaca surat Ikhlas di ketika keadaan sakit hingga sampai ke kematiannya. Ya maksudnya pas sakit, nah kebetulan sakit itu pas memang sakit sebagai asbab meninggalnya, nah, dan dia sering membaca surat Ikhlas. Itu yang paling mudah ya, yang paling kita hafal. Seterusnya wasumian dan dinamakan, wasamian dan dinamakan mungkaron dengan malaikat mungkar, wa nakiron dan malaikat nakir. Li'annahuma karena sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir itulah yusbihani, tidak menyamai kepada malaikat mungkar dan nakir apa khalqul adamina, bentuknya anak Adam. Jadi maka disebut ingkar atau maksudnya itu tidak sama gitu. Disebut tidak sama karena bentuknya dia itu berbeda dengan manusia. Walau khalqal malaikati, dan juga berbeda dengan bentuk daripada malaikat. Wala khalqit toiri, dan juga tidak sama dengan bentuknya burung. Wala khalqa bahaimi, dan juga tidak sama dengan bentuknya hewan ternak. Wala khalqal hawami, dan juga tidak sama dengan bentuknya hewan-hewan yang melata. Maksudnya itu tidak sama gitu. Tidak bisa dibayangkan seperti manusia, tidak bisa dibayangkan seperti malaikat, tidak bisa dibayangkan seperti burung, tidak bisa dibayangkan seperti hewan ternak, dan juga hewan-hewan yang melata. Makanya namanya mungkar nakir. Nakaro itu artinya ingkar, tidak sama gitu. Tidak sama pemahaman. Lah ini maksudnya tidak sama bentuknya. Walaupun nanti dalam prosesnya, dalam riwayat-riwayat itu, kalau beliau menanyai orang-orang yang mukmin, nanti beliau berbentuk berbeda sesuai yang kira-kira orang mukmin itu tidak takut dan juga tidak apa bahasanya itu, grogi bahasanya. Itu seperti itu. Balhuma balik adapun malaikat mungkar dan nakir itu kholkun, makhluknya Allah, badiun yang indah, yang ibaratnya tuh desainnya itu beda gitu. Badi itu maha mendesain artinya itu. Jadi berbeda walaupun nanti seperti itu. Yang kemarin kita sudah tahu ya rumusnya, bahwasanya kita manusia tidak akan bisa, tidak akan mampu melihat bentuk asli daripada malaikat, walaupun nanti ya mungkin ada pengecualian yang Allah mampukan gitu kan gitu. Cuman rata-rata nanti kalau mereka menemui manusia itu sudah berbentuk yang sesuai kemampuan panca indera atau akal manusia gitu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya tidak sama dengan itu semua tadi, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan malaikat, tidak sama dengan Buddha dan lain sebagainya. Terus Allah ciptakan itu dia sangat, desainnya tuh sangat unik ya gitu maksudnya. Qala al-mu'allif rahimahullah.
Ja'ala menjadikan siapa Allah menjadikan huma kepada kedua malaikat mungkar dan nakir, siapa Allah tadkiratan sebagai pengingat atau apa tuh namanya, bahasanya itu penenang gitu, lil mukmini bagi orang-orang mukmin, wahadkan dan juga sebagai pembuka lisitril kafiri untuk aib-aibnya orang-orang yang kafir. Kalau untuk orang mukmin, beliau lemah lembut, gitu. Ya paling kalau yang ngengkel-ngengkel dikit, ya dia agak ngengkel-ngengkel dikit juga, gitulah. Pokoknya sesuai dengan perbuatannya orang mukmin di dunia. Gitu. Wala fi khalqihima, dan juga tidak di dalam penciptaannya mungkar dan nakir itu sakinatun, menenangkan atau menggembirakan, linadirina bagi orang-orang yang melihat. Itu seperti itu. Jadi walaupun nanti kita dengar dalam hadis, dalam riwayat itu macam-macam, atau prosesnya nanti mungkin macam-macam, itu pangkal utamanya seperti itu. Walau lam yalik, walaupun tidak menyentuh siapa al kafiro orang yang kafir, minal adabi dari siksa, illa ru'yata kecuali hanya melihat lisuratihima kepada bentuknya malaikat mungkar dan nakir, kafa maka sudah mencukupi hu kepada orang kafir apa dalika demikian bentuk yang menakutkan atau menyiksa. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi kalau untuk orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, nah itu bentuknya menyenangkan, menenangkan dan menyenangkan. Tapi bagi orang kafir, maksudnya itu, walaupun malaikat mungkar nakir itu belum memukul, belum nendang, belum ngapa bahasanya kan, nah, belum mecut, nah, itu nengok bentuknya wae, itu sudah menjadi siksa tersendiri bagi orang-orang yang kafir. Nah, itu maksudnya begitu. Walau lam yalik al kafiru minal adab, walaupun orang kafir itu tidak tersentuh adab, maksudnya itu walaupun belum disiksa, illa ru'yata lisuratihima lakafahu dalika, melihat bentuknya malaikat mungkar dan nakir wae itu sudah mencukupi, ya, sudah berat, maksudnya itu sudah mengerikan walaupun belum disiksa. Balik adapun melihat bentuk malaikat mungkar dan nakir saja bagi orang-orang yang kafir tadi itu minal adabi sudah termasuk golongan siksa al akbari yang sangat besar. Itu jadi orang kafir itu nengok bentuknya wae nggak payah disiksa itu sudah tersiksa. Itu gitu. Kak Pak Janes nengok mantan dulu, nah, kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah, mantannya dulu jadi elok, cuanti, ya kan, kaya pula, ya kan. Nah, Pak Janes milih yang mungkin keradaan ke kebun, ya kan. Jadi nengok itu sudah menjadi siksaan tersendiri di dalam hati. Ya kurang lebih begitulah. Tapi ini masalah bentuk ya. Kalau Pak Janes kan tentang cinta. Nah, tekanan batin. Kalau ini enggak begitu, ya lahir dan batin gitu. Nah, itu begitu. Sudah bisa bayangin itu ya. Nah, kalau nyontohkan kok Pak Janes cepat nangkap pokoknya. Nah, kan gitu. Kok kalian cepat nangkap kalau yang dicontohkan itu Pak Janes gitu. Nah, kenyataan walal mu'alif rahimah, entahlah itu enggak tahu saya kan. Ini maksudnya nyontoh ini loh supaya macam mana kita paham gitu kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Li'annahu, karena sesungguhnya demikian itu, li'annahu karena sesungguhnya keadaan itu qad khasola, sudah berhasil biha dengan melihat bentuknya malaikat mungkar dan nakir saja, apa ittirobu siksaan syadidun yang berat, warta'adun dan juga menggetarkan, dan juga menggetarkan, maksudnya itu sudah bahasanya macam mana ya, bahasanya tuh gini,
Seolah-olah itu orang kok sudah tahu bahwa dia salah gitu kan, sudah nyata-nyata salah, sudah diketahui kesalahannya, lah yang nak tukang hukum itu datang. Nah bahasanya begitu loh. Jadi nengok tukang hukumnya saja belum dihukum, ya kan? Itu sudah ngeredek bahasanya, sudah tertekan batin tersendiri. Lah itu bahasanya begitu. Wal hawamu, dan kata-kata al hawam itu jam'u hammatin, jamaknya lafat hammatin. Misla dawabin, seperti sepadannya lafat dawabin. Jam'u dabatin, jamaknya lafat dabatin. Waqat atlokot, dan terkadang atau sudah diucapkan apa al hawamu. Nah, kata-kata al hawam alama atas kalimat yudi yang sudah didatangkan. Qala, sudah berkata siapa? Abu Hatim, Imam Abu Hatim, wa yuqalu, dan dikatakan lidawa bil arti, untuk hewan melatanya bumi, jami'an semua-muanya, apa al-hawamu, kata-kata al-hawam. Ma, yaitu hewan-hewan bainal kumlati, antara semut-semut, ila hayatin, hingga sampai ke ular. Pokok selain hewan ternak, selain jenis burung gitu, selain jenis hewan ternak, selain jenis apa namanya hewan burung-burung, itu dinamakan hawam, termasuklah semut, lipan, lain-lain sebagainya, termasuklah ular. Qala, sudah berkata siapa? Hasanu al-Adwi, Hasan al-Adu. Wa amma ahlul imani, dan adapun ahlul iman, falahum, maka itu bagi ahlul iman, mubasyirun, sebagai pembungah ya, pembahagia, wa basirun, dan juga membahagiakan. Nah, itu mungkar, malaikat mungkar dan nakir itu, andaikan kok bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka begitu nampak dari jauh, nah, begitu beliau ada nampak, nah orang-orang yang beriman itu nengok malaikat mungkar dan nakir itu serasa ibaratnya tuh orang yang backingi, nah, orang yang membahagiakan dia orang-orang yang mukmin. Pokok terasa begitu. Apa iya sih Pak? Nah, kalau tidak percaya ya mati dulu. Nah, itu baru nampak. Tapi jangan bunuh diri loh Pak Rozak ya. Nah, maksudnya mati dewek. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, apa ada yang nak nyoba terus besok cerita ke kita, malah takut ya. Nah, enggak usah dulu lah ya. Oh, selagi masih hidup ini kita berbuat sebaik mungkin. Nah, disyukuri apapun itu. Nah, itu seperti itu. Karena hidup tersendiri itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diiri, yang dipingini, yang diimpi-impikan gitu. Yang dikhayalkan oleh orang-orang yang sudah mati dari mulai Nabi Adam hingga saat ini. Itu begitu. Karena sedetik pun maka kita nyebut Allah, nah, itu sudah menjadi kebaikan tersendiri. Maka mereka pengen hidup walaupun satu detik. Nah, itu karena nyebut Allah gitu kan sudah jadilah. Walaupun nanti mati lagi. Nah, kan gitu. Seidah-idahnya umpama dia disiksa kan sudah mengurangi. Andaikan dia mendapat fadl kebaikan dari Allah, kan menambah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Yang hobinya mendekat dengan Allah pakai sholat, ya sholat. Yang mudahnya bagi dia mendekatkan diri kepada Allah itu dengan dikir, ya dikir. Yang mudahnya dia mendekatkan diri kepada Allah itu pakai puasa, ya puasa. Yang mudahnya orang itu sampai kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah itu kok sedekah, ya pakai sedekah. Yang senengnya atau mampunya atau keahliannya dia mendekatkan diri mengabdi kepada Allah itu membantu orang lain, ya membantu orang lain dan lain sebagainya. Pilih sendiri. Nah, itu karena banyak sekali kebaikan-kebaikan. Walal mu'alif rahimahullah.
Nah, itu seperti itu ya. Kalau kok malaikat mungkar dan nakir kok ketemu orang-orang yang beriman yang sudah meninggal, nah itu dia membahagiakan sekali gitu. Terus pokoknya luar biasa. Nah, beda kalau di dunia ini gitu. Nah, kalau orang kafir tadi jangan kok apa ya kan, baru dengar nanti nak datang malaikat mungkar dan nakir, sudah menjadi adab atau siksa tersendiri. Enggak payah disiksa, nengok mungkar nakir itu sudah menjadi siksa tersendiri. Lah itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Ya kita ya begitu, masih hidup ini ya kan. Pak Deno kok datang ke sini hujan-hujan, ya niatnya ini ya supaya nanti ketika sudah meninggal, kenal sudah dengan malaikat mungkar dan nakir. Jadi bahagia, ini dulu ceritanya kan gitu. Kenyataannya, buktinya ketika aku ngaji dulu. Nah, gitu. Karena gini, ilmu itu nggak bakal hilang walaupun orang itu mati. Ilmu tetap dibawa. Nah, gitu. Bahkan nanti ditambahin ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh. Apa ayatnya tuh lupa saya. Hatta ya'tiyakal yakin itu loh. Itu ayatnya Mir. Wala mu'alif rahimahullah. Wa makna huma dan wakila dan kila dikatakan wa makna huma, adapun maknanya malaikat mungkar dan nakir itu malakun malaikat akhorun yang lain, walaupun ada yang berpendapat malaikat basir dan basir tadi malaikat yang lain, bukan malaikat mungkar dan nakir. Yuqalu dikatakan lahu bagi basir dan basir tadi nakurun, namanya malaikat nakur. Wayajiu dan datang siapa malaikat basir dan basir tadi qoblahuma, sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir. Siapa malakun malaikat. Yuqalu dikatakan lahu bagi malaikat yang datang sebelum malaikat mungkar dan nakir itu rumanu, malaikat ruman. Kalau kita ngaji kitab Dakok kemarin ada riwayat bahwasanya yang datang sebelum malaikat mungkar dan nakir yaitu malaikat ruman itu. Qala berkata siapa al-alama, orang yang sangat alimnya al-amiro, yang menjadi pemimpin. Wa hadisuhu, dan adapun hadisnya malaikat tentang malaikat ruman, malaikat basir mubasir tadi itu maudhu'un, hadisnya palsu. Tuh. Hadis dhaif yang jenisnya maudhu atau jenisnya palsu. Mardudun artinya tertolak. Likat bihi karena kebohongannya hadis tentang malaikat basir dan malaikat ruman. Itu riwayatnya begitu ya. Tapi wong krono ini bukan tentang hukum dan hakam, ya andai kan percaya nggak apa-apa kan gitu. Ya kita jangan kok hadis dhaif ya kan. Nah, wong hadis ibaratnya wong ucapannya Pak Imam wae diikuti lah kan gitu. Ucapannya Pak Ustadz wae diikuti. Apalagi kok ini riwayat dari para ulama itu. Wasohihu, dan adapun yang sahih anna mungkaron wa nakiron, sesungguhnya wa nakirin, sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir lil mukmini, untuk orang mukmin, wa ghairuhu, dan selain orang yang mukmin, to'ian yang taat, wa asyan dan maksiat, ghairu annahuma, sesungguhnya selain sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir itu ya'tiyani, datang siapa malaikat mungkar dan nakir lil mukmini, untuk orang yang mukmin, mufikun yang cocok, ma'arifkin beserta lemah lembut, min ghairi iklain, dengan tanpa bahasanya kasar, wa is'ajin, dan juga tanpa membentak-bentak apa kasar gitulah ya. Nah, yang sahih ini yang paling benar, maksudnya yang yang disepahami oleh banyak ulama, bahwasanya malaikat dan mungkar dan nakir itu tetap akan datang kepada orang mukmin, walaupun yang taat maupun yang bermaksiat itu.
Tetapi kalau datang ke orang-orang yang taat, itu nanti datangnya itu beserta lemah lembut. Nah, itu seperti itu. Kalau kok di dunianya kurang-kurang baik, ya aja agak kereng-kereng dikit-dikit gitu, kasar dikit-dikit. Yo kalau enggak baiknya kok nemen, nah yo kasarnya agak neman lah gitu lah kan gitu. Nah kurang lebih itu begitu, sokehnya tuh begitu gitu ya. Bisa dipahami itu. Nah, jadi anggaplah kita sekarang itu berbuat baik, berusaha berbuat baik sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul itu. Setidak-tidaknya yang pertama sekali untuk menghadapi di alam kubur itu, ketemu malaikat mungkar dan nakir itu, biar bisa bahasanya tuh lemah lembut, nah kan gitu, untuk persiapan saat itu kan gitu. Walal mu'alif rahimah, karena prosedur gitu. Nah, walaupun kemarin siapa tahu kok bisa ngejer yang kemarin ya, bahwasanya dikecualikan dari orang mukallaf yang tidak ditanyai oleh malaikat mungkar nakir, yaitu kemarin para nabi, para orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang yang, maksudnya orang-orang yang benar ya mudah-mudahan kayak kalian dulu, yang tekun-tekun gitulah bahasanya itu. Nah, itu yang tidak aneh-aneh gitu. Apalagi ini tahun Hijriah ya. Hijriah itu artinya hijrah tuh gini. Hijrah itu ada dua, hijrah badan, ya kan, atau jasad. Yang kedua namanya hijrah perbuatan. Itu pemaknaannya begitu. Hijrah badan ya seperti Nabi itu kan gitu. Dari tempat yang nggak kondusif pindah ke tempat yang nyaman dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, hijrah perbuatan ya begitu pelan-pelan. Tahun kemarin umpama ya kan masih apa? Minum minuman keras, ya Bang lah ya. Ini hijrah dikurangi dikit. Yang tuanya biasanya ya kan minum tuh 2 gelas, dikurangi tahun ini 1 gelas, tahun besok selesai ya gitu. Itu hijrah perbuatan namanya. Nah, hijrah amal mas gitu. Yang dulu sholatnya blong Jumatan wae umpama kan, oh ya ditambahi setidaknya ditambah maghrib apa isya, nah gitu. Nah itu seperti itu. Nah yang kemarin aku sudah full Pak 5 waktu, nah oke, ya ditambahi qobliyah ba'diyah. Lah gitu caranya, itu namanya hijrah perbuatan. Dari kejelekan ya begitu dikurangi begitu, dari kebaikan mulai ditambah sedikit demi sedikit. Jangan ngaget gitu. Nanti jeblok gitu. Nah, akhirnya besok mandak mau lagi. Nah, gitu caranya. Yang biasanya aku sudah sholat, Pak, tapi belum ke masjid. Nah, umpama ya kan, ya setidaknya ngetes sekali-kali hijrah, yaitu yang asalnya sholatnya sendirian di rumah, entah maghrib tok, entah subuh tok, entah isya tok, ke masjid atau berjamaah. Nah gitu diukur sendiri dirinya untuk berhijrah dalam kebaikan semakin baik maksudnya, dan dari keburukan semakin dikurangi dan dikurangi. Nah itu makna tahun hijrah tahun ini, usahakan begitu ya. Sudah dipahami itu ya, setidaknya untuk ini loh kan, untuk persiapan kita, bahwa ya Allah saya berbuat ini untuk persiapan saya nanti menghadapi sesudah kematian. Ingat, sudah selesai apa keterangan tentang yang sahih atau yang paling benar tadi, bahwasanya malaikat mungkar dan nakir akan tetap mendatangi orang-orang yang soleh. Namun kalau yang soleh belas kasihan tadi, kalau yang fasik ibaratnya itu keras-keras tadi gitu ya. Itu seperti itu. Qauluhu al-adu. Ingat sudah selesai apa qaulul adwi, qaulnya Syekh Hasan al-Adu. Qala, sudah berkata siapa Asy-Syaibani, Imam Asy-Syaibani fi qasidati, di dalam qasidahnya Imam Asy-Syaibani, min bahril tawili, dari bahar tawil. Wa mungkarun summan nakiru bisihhati huma yas'alanil abdu fil qabri maq'ada. Wa mungkarun, dan adapun malaikat mungkar, suman nakiru, lalu malaikat nakir, itu bisihatin dengan benar, huma adapun
dengan sokeh maksudnya, dengan benar. Adapun malaikat mungkar dan nakir itu yas'alani, menanyai siapa malaikat mungkar dan nakir al-abda kepada hamba-hambanya Allah fil qabri di dalam kubur mak'adan sebagai tempat penanya. Qolal ma'alif rahimahullah. Wa qala dan berkata siapa Audi bin Ahmad al-Gomrawi, Aud bin Ahmad al-Gomrawi, huma nakirun mungkarun fima yasih wa qablahum rumanulakin lam yasih. Huma adapun kedua malaikat yang menanyai di alam kubur itu nakirun malaikat mungkar, malaikat nakir mungkar dan malaikat mungkar fima di dalam keterangan atau hukum yasihu yang sahih. Wa qablahum dan sebelum malaikat mungkar dan nakir rumanu adapun ada malaikat ruman. Lakin tetapi bahwasanya sebelum malaikat mungkar dan nakir ada malaikat ruman itu lam yasih, tidak sahih hadisnya. Itu seperti itu. Jadi yang sahih itu yang malaikat mungkar dan nakir. Kalau malaikat ruman itu tidak sahih gitu loh. Boleh percaya, boleh. Itu. Siapa tahu nanti benar ya kan? Kan ambeloi kita malaikat ruman itu kan gitu. Qolal ma'alif rahimahullah. Qauluhu huma ay al makanu artinya tempat. Wa qauluhu wa qablahum. Dan ucapannya Aud siapa tadi? Asibyan saya Imam As-Saibani bidomiril jam'i dengan domir jamak. Aidun kembali ilal malaka ini kepada dua malaikat, aidun dengan lagi. Wa inama jam'un dan sesungguhnya jamaah domiri kepada inilah domir itu isyaratun isyarah ilal qauli kepada ucapan bita'addudil malaikati dengan bilangannya para malaikat al-mu'tadi yang terhitung lisu'ali untuk pertanyaan. Kama seperti keterangan qala yang sudah berkata siapa al-halaimiyu wallati yasbihu ayakuna malaikatus su'ali jama'atun kasiratun wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.